Bab 436. Penampilannya yang arogan memancing kemarahan sekte-sekte besar di benua tengah. Para ahli dari ratusan sekte bersatu dalam kebencian mereka dan melancarkan serangan terhadap tamu tak diinginkan ini. Tetapi apa yang menanti mereka adalah hujan tes susu yang tiba-tiba turun dari langit. Dengan rentetan ini, para ahli top benua tengah ditekan dengan paksa, tidak dapat bergerak, semuanya berlutut di tanah memohon belas kasihan. Di bawah kehadiran yang mengesankan dari seekor kerangka, seekor anjing, seekor kelabang, dan seekor beruang hitam, para ahli top benua tengah, demi menghindari krisis pemusnahan, tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan dan menyediakan tunggangan kelas atas dan binatang roh pelindung milik sekte mereka kepada beberapa individu ini. Sekte yang paling malang bahkan menawarkan nenek moyang mereka. Tetapi yang paling menyebalkan adalah mereka masih dipandang rendah. Pendeknya, Mei ini, di bawah gabungan King Huan dan Xiang He, disebut Mei Hitam. Itu langsung masuk dalam catatan sejarah benua sungai abadi. Kakak, bagaimana kami bisa mengantar dengan hanya sekumpulan sampah ini? Anjing itu menatap beberapa binatang roh yang tersisa di ruang penyimpanan, dengan ekspresi khawatir. Kami telah mencari di seluruh benua, dan hanya ada beberapa hal seperti ini. Jika ini terus berlanjut, kalian bahkan tidak akan mendapatkan hadiah 3 koin emas. Mendengar ini, sosok berjubah hitam itu tampak merasa tersesat. Memang, itu 3 koin emas. Meskipun tidak banyak, jika dia dapat mengumpulkan lebih banyak lagi, paling tidak dia dapat bersenang-senang di Yihong Yard untuk 1 malam. Saudaraku, pikirkanlah solusinya. Kelabang itu merangkak ke bahu sosok berjubah hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kalau begitu, ini hanya bisa menangani beberapa hal itu. Meskipun kelihatannya lusuh, demi 3 koin emasku, aku tidak punya pilihan lain, katanya sambil suaranya merendah. Di rongga matanya yang cekung, 2 sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan beberapa pasang mata yang tersembunyi dalam kegelapan, mengamati Lu Benwei dan yang lainnya yang menyebabkan kekacauan di benua itu, sebuah suara yang luar biasa terdengar. Dia benar-benar menemukan kita. Beberapa suara dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Akan tetapi, saat mereka ragu-ragu apakah akan terus bersembunyi, sebuah transmisi langsung sampai ke telinga mereka. Kenapa kau tidak keluar? Apa kau berencana agar ini langsung membunuhmu? Begitu kata-kata itu terucap, kemarahan mereka langsung menyulut. Berani sekali kau. Segerombolan semut di luar sana mungkin tidak dapat berbuat apa-apa padamu, tetapi apakah itu berarti kau dapat bertindak liar di hadapan kami? Peringatkan kami bukanlah sekumpulan sampah yang bisa dibandingkan. Tidak peduli apa yang kalian lakukan di benua ini, sebaiknya kalian tidak memengaruhi kami. Sebuah suara suram bergema di atas kepala Lu Benwei, membawa ancaman yang kuat. Hahaha, Lu Benwei tertawa sambil menyilangkan lengan. Maaf, di hadapan ini, kamu dan mereka tidak ada bedanya, semuanya hanya sampah. Anda, sungguh nada yang arogan. Kalau begitu, kami akan keluar dan menemuimu. Saya harap kekuatanmu sesuai dengan kata-katamu. Saat suara itu jatuh, gletser utara meledak dengan semburan udara dingin, membubung ke langit dan menutupi benua tengah. Di laut hitam, air bergolak dan cairan hitam menyembur keluar. Di altar barat, retakan muncul, dan aura hijau berhamburan seperti bintang. Di tanah tandus di wilayah selatan, langit retak dan bumi terbelah. Sebuah batu besar, yang tingginya mencapai 10.000 kaki, menjulang ke langit. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh benua sungai abadi, menyebabkan banyak individu dengan kekuatan rendah bersujud di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Banyak lainnya, di bawah tekanan yang mengerikan ini, percaya bahwa kiamat telah tiba, dan keputusasaan tergambar jelas di wajah mereka. Ledakan. Setelah beberapa napas, 4 aura turun secara bersamaan, mengelilingi Lu Benwei di udara. Kalian telah berhasil memprovokasi kami, sebuah suara suram terdengar ketika keempat aura itu berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Dari utara datang seekor binatang raksasa berwarna putih, memancarkan aura dingin yang membekukan ruangan dengan setiap gerakannya. Dari selatan muncul seekor binatang lava, diselimuti api, matanya yang merah menyala karena amarah.
Di sebelah barat tampak seekor burung raksasa berwajah manusia, bertubuh panjang dengan 6 kaki. Saat sayapnya mengepak, ruang itu terkadang terkoyak. Dan dari arah timur muncul seekor kilin air hitam yang diselimuti kabut, menghembuskan napas berat sambil menatap tajam ke arah Lu Benwei. Pada saat ini, di bawah tekanan mengerikan dari 4 binatang iblis, seluruh benua tengah mengalami perubahan drastis. Banyak pakar di benua tengah terkejut, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa di bawah tekanan seperti itu, Lu Benwei dan anjingnya tetap mengobrol dengan acuh tak acuh. "Selamat, saudaraku. 3 koin emas sedang dalam perjalanan," seru anjing itu dengan gembira. "Tetap tenang, mereka hanya reptil yang sedikit lebih besar. Apakah tuannya memperhatikan atau tidak, masih harus dilihat," jawab Lu Benwei dengan acuh tak acuh. Sungguh arogan. Bab ini diperbarui oleh Verewebeta Ovel, CM. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Keempat binatang iblis itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saat tangan mereka terangkat, ruang pun terkoyak. Hampir bersamaan, berbagai aura unsur melonjak dari segala arah ke arah Lu Benwei dan rekan-rekannya. Di bawah pengaruh unsur-unsur yang menakutkan seperti es dan api, ruang angkasa menjadi porak-poranda, menciptakan celah-celah spasial yang mengerikan, dan menyebabkan riak-riak menyebar. "Sampah!" Lu Benwei melemparkan pandangan meremehkan ke arah mereka. Sambil mengangkat tangannya dia menamparkan ke bawah. "Apa?" Suara-suara ketakutan keluar dari mulut keempat binatang itu saat mata mereka terbelalak. Kekuatan yang mereka lepaskan langsung berubah menjadi ketiadaan, dan mereka pun tertekan pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka, yang tingginya beberapa ribu kaki, menyusut menjadi setengah zang dalam sekejap. Di dalam ruang berwarna darah, seorang pria mengenakan topeng perak berlutut melaporkan kepada Tuan Misi, generasi muda Laut Utara hampir sepenuhnya musnah. Beberapa reinkarnator yang belum bangkit seharusnya dibunuh secara langsung. Namun, ada perkembangan yang tidak terduga. Sebelum mendapat tanggapan, pria bertopeng itu melanjutkan, "Boneka-boneka yang kami kirim juga hancur. Sepertinya ada yang menyabotase rencana Lord." Keheningan panjang terjadi dalam ruang berwarna darah itu, tanpa ada jawaban. Pria bertopeng itu menundukkan kepalanya, berpikir. Dia tahu bahwa orang itu tidak peduli dengan masalah ini. "Oh, ada satu hal lagi." Pria di darat melaporkan sekali lagi. Akhir-akhir ini, beberapa orang yang dipimpin oleh sosok rangka berjubah hitam telah muncul di daratan utama. Mereka tidak hanya menjarah kitab suci dan teks-teks Tao dari sekte-sekte besar, tetapi juga mengambil binatang-binatang iblis tingkat atas dari beberapa sekte. Saya menduga bahwa tokoh-tokoh tersembunyi lainnya dalam bayangan juga telah mengambil tindakan. Kali ini, setelah penantian yang cukup lama, di ruang berwarna merah darah, sebuah suara akhirnya muncul yang membuatnya mustahil untuk mengetahui jenis kelamin atau arah spesifik asalnya. "Saya mengerti. Sosok berjubah hitam itu hanyalah karakter kecil, dan apa yang mereka rampas tidak lebih dari harta karun era ini. Mungkin sebagian dari harta karun itu dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan, tetapi itu tidak penting." "Ya, Dewa Pemusnahan." Pria bertopeng itu menghela napas lega dan bertanya dengan hormat, "Tuanku, haruskah kita mengambil tindakan?" "Yah, ada beberapa orang yang bisa melayaniku untuk sementara. Kebetulan saja aku butuh bantuan untuk acara-acara mendatang. Mari kita kendalikan mereka untuk saat ini." Suara itu terpancar. "Maksudmu Nian dan Huang?" Si pria bertopeng buru-buru bertanya. "Ya." Di tengah kekacauan berwarna merah darah, sebuah suara samar muncul, "Aku akan memberitahumu keberadaan mereka, pergilah temukan mereka." Namun, begitu suara itu berakhir, sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Aku meremehkan orang berjubah hitam yang kau sebutkan sebelumnya. Namun, ketika mencoba mengambil makanan dari mulutku, aku khawatir mereka masih terlalu kurang pengalaman." Saat kata-kata itu terucap, sebuah tangan berwarna merah darah tiba-tiba terjulur dari ruang berwarna merah darah, menjangkau ke kejauhan melalui kekosongan tak berujung. Bab 437. Ketika Lu Benwei dengan santai menundukkan keempat binatang iblis besar, bersiap untuk menyingkirkan mereka, langit di atas tiba-tiba retak. Sebuah tangan besar berwarna merah darah tiba-tiba terulur. Melihat ini, baik susu maupun kelabang menjadi sangat serius pada saat ini,
dan tubuh mereka tanpa sadar bergerak mendekati Lu Benwei. Yang mulia, saya akan mengalahkan keempat binatang iblis ini terlebih dahulu. Suara penuh percaya diri datang dari arah telapak tangan terentang, dengan nada yang tidak diragukan. Kemudian, telapak tangan itu terulur dan mencengkeram keempat binatang iblis besar yang baru saja ditekan oleh Lu Benwei. Mencuri barang-barang orang malang ini. Sebuah suara yang belum pernah terdengar sebelumnya keluar dari balik jubah hitam itu. Bab ini diperbarui oleh Free Omega App Novel, CM. Jubah hitam itu berkibar, dan kelabang susu berkumpul di belakangnya. Lalu sebuah telapak tangan bertulang putih terentang dari jubah hitam dan menepuk ke arah telapak tangan merah. Hehe, Yang Mulia sebenarnya tidak bersedia. Apa yang saya butuhkan, tidak pernah gagal saya dapatkan. Karena Anda tidak bersedia, maka kita lihat apakah Yang Mulia dapat menanggungnya. Menghadapi serangan Lu Benwei, telapak tangan berwarna merah darah itu tidak tampak terkejut sama sekali. Suara percaya diri yang sama keluar dari mulutnya. Setelah suara itu selesai, telapak tangan berwarna merah darah itu berbalik. Ruang itu dipenuhi dengan lautan darah berwarna merah darah, yang membanjiri Lu Benwei. Ledakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan saling bersentuhan. Retak-retak-retak. Ruang di sekelilingnya retak terbuka terus-menerus. Di pusat badai itu, muncul area hitam, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Apa? Pada saat yang sama terjadi kontak, suara ngeri datang dari arah telapak tangan berwarna merah darah. Seketika itu juga ia ingin menarik telapak tangannya. Berpura-pura di depan pria malang ini, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri kapanpun kau mau? Dengkuran dingin terdengar dari balik jubah hitam itu. Telapak tangan bertulang putih itu terentang lagi, ia benar-benar merobek ruang dengan keras dan mengejar telapak tangan merah. Lalu digenggam dengan ringan. Telapak tangan berwarna merah darah itu retak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi langit penuh lautan darah merah, lalu menghilang. Langit, cuaca segera kembali cerah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Cukup mampu. Lu Benwei melihat ke kejauhan dan tersenyum dingin. Bro, apaan tuh tadi? Apa udah mati? Melihat itu, kelabang dan susu di belakangnya buru-buru bertanya. Tidak mati. Lalu mengejarnya. Lupakan saja, tidak masalah. Lagi pula, itu lumpuh. Lu Benwei berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di ruang berwarna merah darah, ruang merah itu bagaikan lautan di tengah badai, menimbulkan gelombang yang bergelora, menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, teriakan-teriakan terus terdengar. Dalam kondisi tidak stabil ini, pria bertopeng yang berlutut di tanah merangkak di tanah sambil gemetar. Tubuhnya tampak bisa meledak kapan saja. Dari mana datangnya kepala kerangka ini di benua sungai abadi? Mungkinkah itu dari era terakhir? Tidak ada orang seperti itu di era terakhir. Dari mana dia berasal? Setelah waktu yang sangat lama, akhirnya, suara-suara yang menyakitkan dan tidak diinginkan datang dari ruang merah darah yang hampir tidak stabil. Dewa kehancuran, bolehkah aku bertanya apa sebenarnya yang terjadi? Pria bertopeng itu merangkak di tanah dan bertanya dengan gugup. Pria berpakaian hitam itu mematahkan lenganku. Apa? Pria bertopeng itu membelalakkan mata, tercengang, bola matanya hampir keluar. Sudahlah, tidak perlu panik juga. Secara bertahap, suara itu kembali stabil. Lagi pula, aku baru saja bangun, kekuatanku belum pulih sepenuhnya, dan dua lawan yang kuat membuat segalanya menjadi lebih menarik. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendapatkan kekuatan sihir jahat dari Dongsheng? Membalas kepada Dewa Kehancuran, itu sudah lama diperoleh. Pria bertopeng itu mengeluarkan sebuah kotak indah dari ruang penyimpanan dengan kedua tangan untuk menawarkannya dengan hormat. Kekacauan berwarna merah darah merasuki dan kotak itu pun tersangkut di ruang hampa lalu menghilang. Namun setelah beberapa saat, brengsek, suara-suara yang lebih tidak stabil dari sebelumnya datang dari ruang berwarna merah darah. Dan kekacauan itu, sekali lagi memicu gelombang besar. Benua Laut Utara, Sekte King Niu, Zhu Siguang mondar-mandir di aula King Niu yang kumuh. Pada saat ini, dia sungguh sangat cemas. Dalam beberapa hari lagi, hari audit Sekte King Niu akan tiba. Sudah cukup menipu dua manusia untuk datang. Tetapi sialnya, secara kebetulan, dia baru saja menerima berita bahwa seorang murid luar telah tewas di gunung halaman belakang. Hal ini membuatnya sangat khawatir.
Laporkan kepada ketua sekte. Pada saat itu, seorang murid bergegas masuk. Ada apa lagi? Zhu Siguang berteriak tidak sabar. Rumah pedang Heng Tian telah mengirimkan materi dan surat ke sekte King Niu kami. Murid ini memegang cincin penyimpanan dan berteriak dengan gembira. Apa-apaan ini? Rumah pedang Heng Tian. Zhu Siguang membuka cincin itu, dan berbagai material, harta, ramuan di dalamnya terlalu banyak untuk dihitung. Dia tertegun sejenak. Mengapa rumah pedang Heng Tian mengiriminya ini? Namun, saat pikirannya mulai kosong, 3 murid lainnya bergegas masuk. Laporan, Lembah Tai telah mengirimkan materi dan surat. Laporan, Lembah Tianlong juga telah mengirimkan materi dan surat. Laporan, juga dari Gunung Changhai. Cincinnya terbuka. Harta karun yang menakjubkan tertumpah keluar, menumpuk sedemikian rupa. Ketika dia membuka surat-surat itu, semuanya menyatakan niat baik dari 4 sekte utama terhadap sekte King Niu miliknya. Misalnya, lebih banyak komunikasi antara 2 sekte, saling ketergantungan antara 2 sekte, perkawinan antara 2 sekte, dan seterusnya. Rumah pedang Heng Tian yang paling ekstrim bahkan menjadi kerabat dengan sekte King Niu mereka, mengatakan bahwa seorang paman dari kerabat jauh putra kakek salah satu murid mereka dulunya adalah murid luar di sekte King Niu mereka. Hubungan ini sudah ditakdirkan, dan bahkan lebih kental dari hubungan darah antara kedua sekte, membuat kedua sekte yang telah bersahabat selama beberapa generasi menjadi kerabat yang lebih dekat. Zhu Siguang bingung. Setelah bereaksi, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, tetapi mendapati bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengetahui mengapa keempat sekte utama ini tiba-tiba menunjukkan niat baik terhadap sekte kelas 9 mereka. Biasanya, apalagi sanak saudara, orang-orang bahkan tidak menatap langsung ke arah mereka. Tepat pada saat itu, murid lainnya menyampaikan berita itu. Melapor kepada Master Sekte, ada seorang lelaki tua di luar yang bersikeras bergabung dengan Sekte King Niu kami. Bab 438. Seorang pria tua. Wajah Zhu Siguang penuh dengan keheranan. Biasanya, dia bahkan tidak bisa menipu siapapun, dan bahkan jika dia dengan paksa menangkap beberapa orang ke gunung, mereka akhirnya akan melarikan diri. Tetapi sekarang, aneh rasanya ketika tiba-tiba ada seorang tua yang ingin masuk sekte itu. Namun, karena mengira kedatangan lelaki tua itu dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh murid yang telah meninggal itu, Zhu Siguang melambaikan tangannya dan berteriak, "Baiklah, baiklah, biarkan lelaki tua itu masuk terlebih dahulu." Ya, murid itu segera mundur. Kemudian, di bawah pimpinannya, seorang pria berusia 50-an masuk. "Tunggulah di samping sebentar. Ketua sekte akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu," kata Zhu Siguang sambil menunduk melihat surat di tangannya. Jelas, dibandingkan dengan tatapan lelaki tua itu, dia lebih peduli pada pasokan dan surat yang tiba-tiba dikirim oleh 4 sekte utama. Mendengar hal ini, sang murid mundur, dan orang tua itu menunggu di ujung bawah. Di aula, hanya ada suara Zhu Siguang membolak-balik halaman buku. Setelah merenung sejenak, dia masih tidak dapat memahami makna di balik kedatangan tiba-tiba barang-barang yang dikirim oleh 4 sekte besar. Karena frustrasi, dia menyingkirkan surat itu. Teringat bahwa masih ada seorang lelaki tua yang menunggu, dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Astaga, saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba terkejut dan cangkir teh di tangannya terjatuh ke tanah. "Jian Heng Tian, mengapa kamu ada di sini?" Pada saat ini, keringat dingin Zhu Siguang mengalir, dan lidahnya menjadi keluh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte King Niu benar-benar akan menyambut sosok yang begitu hebat hari ini. Master Sekte dari Rumah Pedang Heng Tian telah secara pribadi datang ke Sekte King Niu mereka. Lebih parahnya lagi, dia telah membuatnya menunggu begitu lama. Memikirkan kemungkinan kemarahannya, Zhu Siguang merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan kakinya lemas seolah-olah hendak berlutut, tergesa-gesa meminta maaf. Namun, Jian Heng Tian tidak menunjukkan tanda-tanda menyalahkan. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Zhu Siguang dan tertawa keras, "Hahaha, Master Sekte Zhu, Anda benar-benar terlalu sopan. Sekte kita sudah seperti keluarga, jadi wajar saja jika Anda tidak terburu-buru." Kesopanan Jian Heng Tian mengejutkan Zhu Siguang dan membuatnya bingung. Karakter semacam ini, apalagi datang ke Sekte King Niu mereka,
Dia, Master Sekte King Niu, hanya pernah melihatnya dari kejauhan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Karena itu, semakin sopan Jian Hengtian, semakin bingung Zhu Xiguang. Sambil gemetar, dia bertanya, Master Sekte Jian, tolong jangan menggodaku. Bagaimana mungkin sosok dewa sepertimu bisa bergabung dengan Sekte King Niu? Namun, sebelum Zhu Xiguang selesai berbicara, terdengar tawa dari luar. Sosok dewa macam apa Jian Hengtian itu? Lebih baik jika Master Sekte Zhu tidak mengizinkannya bergabung dengan Sekte King Niu. Setelah suara itu berakhir, sosok lain tiba di aula King Niu. Melihat pendatang baru itu, wajah Jian Hengtian menjadi pucat, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Pengunjung itu melirik Jian Hengtian, lalu mendekati Zhu Xiguang sambil tersenyum ramah, menggenggam tangannya dan berkata dengan sopan, salam, Guru Zhu. Siapa kamu? Mulut Zhu Xiguang bergetar saat dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Maaf atas kekasaran saya, Tuan Zhu. Saya Li Changhai, jawab orang itu sambil tersenyum. Apa, Changhai? Zhu Xiguang mundur beberapa langkah karena takut, menatapnya dengan mata terbelalak, merasa sangat bingung. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sekte King Niu yang tidak signifikan tiba-tiba menyambut sosok dewa lainnya. Namun sebelum dia sempat menyapa Li Changhai, dua aliran cahaya meledak dari luar dan mendarat di luar aula King Niu. Bahkan sebelum orang-orang masuk, suara mereka sudah bisa didengar. Jian Hengtian, Li Changhai, kalian berdua datang dengan cukup cepat. Untung saja kita berhasil menyusul. Kalau tidak, kau pasti sudah mengambil keuntungan. Akhirnya, seorang pria dan seorang wanita masuk. Kalian tidak. Kelopak mata Zhu Xiguang berkedut saat berbicara kepada Jian Hengtian dan Li Changhai dengan nada seperti itu. Sebuah tebakan berani muncul di benaknya, tetapi dia tidak berani memastikannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Begitu dia bertanya, pria dan wanita itu berjalan ke arahnya, mengonfirmasi tebakannya. Liu Gui, beri hormat pada Guru Zhu. Yun Tianlong, salam, Tuan Zhu. Zhu Xiguang langsung pingsan di tanah. Kejutan ini terlalu besar baginya. Bahkan leluhur tingkat raja bela diri dari Sekte King Niu-nya, jika dia bisa melompat keluar dari kuburnya, tidak akan menyangka bahwa hari ini, keempat Master Sekte akan berkumpul di Sekte King Niu-nya. Anda lihat, Zhu Xiguang hanya seorang martial spirit. Akan tetapi, keempat orang di hadapannya semuanya merupakan eksistensi setingkat kaisar bela diri, individu yang mampu membuat Laut Utara bergetar hanya dengan goyangan kaki mereka. Kesenjangan antara keduanya benar-benar sangat besar. Ketika Zhu Xiguang sadar kembali, dia mendapati keempat Master Sekte mengelilinginya, menyampaikan berbagai kekhawatiran. Tuan Zhu, Anda baik-baik saja. Tuan Zhu, mungkin Anda sudah kelelahan. Tapi tidak apa-apa, aku punya obat mujarab berkualitas sekte. Jika Master Zhu meminumnya, kamu akan merasa lebih baik. Jangan repot-repot dengan obat dan tingkat sekte yang buruk itu, aku punya satu yang tingkat sakral. Melihat empat Master Sekte yang terlalu bersemangat, Zhu Xiguang tidak hanya merasa tersanjung saat ini. Sebaliknya, dia gemetar karena gugup. Orang-orang penting, jangan main-main denganku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian? Zhu Xiguang bertanya dengan gugup, suaranya diwarnai nada menangis. Tuan Zhu, apa yang Anda bicarakan? Kami benar-benar datang untuk bergabung dengan sekte Anda yang terhormat. Ya, mulai sekarang, kami berempat semua berada di bawah pimpinan Master Zhu. Kulit kepala Zhu Xiguang menjadi mati rasa. Apakah kamu serius? Ya, mereka berempat berkata serempak. Zhu Xiguang menelan ludah dengan gugup, menstabilkan pikirannya. Ketika melihat lagi ke arah keempat individu yang berwajah serius itu, dia dengan berat hati menerima kenyataan yang bagaikan mimpi ini. Jadi, bagaimana aku harus mengatur posisi untuk kalian berempat di Sekte King Niu-ku? Tetua, Wakil Ketua Sekte. Zhu Xiguang bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia tidak mengetahui niat sebenarnya dari keempat ahli hebat ini, dia tidak punya pilihan selain mencoba mengatur posisi seperti ini. Oh, Tuan Zhu, tidak perlu bersikap sopan. Tugaskan saja kami sebagai pekerja kasar, kata Jian Hengtian sambil tersenyum. Ya, seperti pekerja kasar saja, yang lain menimpali, wajah mereka penuh dengan antisipasi. Zhu Xiguang tercengang sekali lagi.
Apa yang berkedip di mata keempat orang itu tadi? Itu sungguh semangat. Memang, di mata keempat orang itu, dia melihat semangat terhadap identitasnya sebagai murid rendahan Sekte Qingniu. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi? Pemimpin sekte dari 4 sekte besar Laut Utara sebenarnya ingin menjadi murid rendahan di sekte rendahannya. Jika berita ini menyebar, mungkin akan mengejutkan para leluhur sekte Qingniu sampai mati. Tepat saat pikirannya mulai kosong, beberapa cincin penyimpanan diserahkan kepadanya. Tuan Zhu, mohon terimalah ini. Ya, kami harap Anda mengerti. Hanya sebuah gerakan kecil, tak perlu bersikap sopan. Saat dia melihat keempat cincin penyimpanan di tangannya, mata Zhu Siguang membelalak. Ini, sebuah hadiah. Zhu Siguang tidak dapat berkata apa-apa lagi, dan dengan suara keras, ia pingsan, menderita infak miokat. Bab 439. Cahaya matahari terbenam yang memudar menyebar, membawa serta cahaya keemasan senja yang samar. Tanah ditutupi oleh lapisan emas. Di halaman, Yi Feng sedang bermain catur dengan Wu. Saudara Yi Feng, izinkan saya memberitahu Anda, baru-baru ini beberapa orang tua datang ke sekte dan tinggal di hutan sana. Mereka terus melirik ke arah kita. Anda dapat melihat bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat, kata Wu lembut kepada Yi Feng. Ya, aku sudah memperhatikan mereka, kata Yi Feng serius, sambil memegang bidak catur. Mereka jelas-jelas tidak tampak seperti orang baik. Saya merasa mereka seperti orang yang mengintip. Kalau Anda tidak percaya, lihat saja, bisik Wu. Mendengar hal ini, tatapan Yi Feng melirik santai. Tentu saja, 3 orang pria dan seorang wanita tampak berkeliaran tidak jauh dari sana, di sebuah rumpun pohon kecil, berpura-pura berjalan-jalan sambil diam-diam mengintip ke arah ini. Ya, menurut informasi yang kami terima beberapa hari terakhir ini, orang terhormat ini kemungkinan hanya datang ke sini untuk mencari pengalaman hidup. Itulah yang menjelaskan mengapa dia bergabung dengan sekte kecil seperti Sekte Qingniu, untuk merasakan kehidupan dan bermain di antara manusia. Untungnya kami belum mengungkapkan basis kultivasi kami. Dengan cara ini kami bisa berpura-pura menjadi manusia biasa dan mendekati senior, sehingga lebih mudah untuk membangun hubungan. Seperti menyembunyikan masalah basis kultivasi kita di depannya. Apakah dia belum tahu siapa kita? Tentu saja dia tahu, tetapi berpura-pura bodoh itu berbeda. Jika senior ini berpura-pura tidak tahu bahwa kita adalah kaisar bela diri sambil menyamar sebagai manusia biasa untuk menghiburnya, dia mungkin akan menyukai kita. Anda punya pendapat yang bagus. Berbagai suara datang dari keempatnya. Wajah mereka juga dipenuhi kerinduan. Bagaimanapun, mereka sekarang sudah sangat dekat dengan senior, tinggal menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan itu sudah di depan mata. Tiba-tiba, Jian Hengtian tidak dapat lagi menahan aura yang keluar dari tubuhnya. Brengsek, tidak bisa lagi menahannya. Jian Hengtian mengumpat dalam hati, ingin pergi namun jalannya terhalang oleh tatapan dingin dari ketiga orang lainnya. Jian Hengtian, kami membutuhkan penjelasan. Benar sekali, kami butuh penjelasan. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ketiganya menuntut. Hahaha. Jian Hengtian mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung dan menjelaskan. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Saya kebetulan mengambil beberapa sisa makanan terakhir kali di lembah Yixian. Jadi aku tidak sengaja mencapai level ke-10, begitu saja. Perkataan Jian Hengtian seketika mengingatkan mereka bertiga pada sup ular yang ada di lembah Yixian. Mata mereka terbelalak karena terkejut, isi perutnya melilit karena penyesalan. Jadi begitulah. Alasan Jian Hengtian maju begitu cepat adalah karena dia diam-diam menjilati sup ular itu dari tanah. Ketiganya sangat marah. Ini benar-benar tidak adil. 3 peluang besar telah luput dari genggaman mereka. Jian Hengtian, dasar. Kau merahasiakan pertemuan yang sangat beruntung itu dari kami. Kau benar-benar licik. Benar sekali. Aku penasaran kenapa kau tiba-tiba menghilang, dan bilang kau perlu ke kamar mandi. Ternyata kau pergi makan sendirian. Dan kau berbohong dengan mengatakan itu adalah warisan kaisar pedangmu. Kau benar-benar membodohi kami. Semakin banyak mereka bertiga berbicara, semakin marah mereka. Rasa cemburu di hati mereka mengubah cara mereka memandang Jian Hengtian. Melihat ketiga pria itu mendekat dengan mengancam, Jian Hengtian menggigil dan mundur berulang kali.
Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan gegabah. Impulsif itu iblis, ingatlah kita sekarang ini manusia biasa. Ah! Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, terdengar jeritan menyedihkan. Jian Hengtian ditendang ke tanah oleh ketiga orang itu, lalu dihujani dengan rentetan pukulan. Sambil memuntahkan lumpur, memar dan bengkak, Jian Hengtian membalik Yun Tianlong dan menjatuhkannya. Sialan, aku sudah di level ke-10 sekarang. Jangan pikir aku takut pada kalian semua. Aku sudah menyuruh kalian minum sebelumnya, tetapi kalian pura-pura saja. Sekarang kalian menyalahkanku. Melihat Yun Tianlong terdiam, Liu Gui dan Li Changhai segera menerkam ke arah Jian Hengtian lagi. Dalam waktu singkat, keempatnya terlibat dalam perkelahian yang tidak bisa dibedakan, bergulat dengan kekuatan manusia biasa agar kultivasi mereka tidak terekspos. Gulat menelanjangi pakaian mereka hingga compang camping. Pemandangan yang tak tertahankan. Cek-cek, 3 pria dan 1 wanita. Berani sekali. Yi Feng memperhatikan keempat orang itu terjatuh di kejauhan dan langsung mengerutkan kening. Orang-orang ini selalu menyelinap di depan pintu rumahku. Mereka mungkin menginginkan kecantikanku dan merencanakan sesuatu yang jahat. Jika mereka berhasil menguasai tubuhku yang murni dan tanpa cacat, aku mungkin memikirkan hal ini. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berjanji saat itu juga untuk menjaga jarak dari orang-orang tersebut. 440. Ledakan. Pada saat itu, dari arah utara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat tanpa peringatan apapun. Suaranya menggelegar, bagaikan 2 gunung yang bertabrakan, menyebabkan seluruh daratan laut utara bergetar hebat. Serentak, langit di sana berubah gelap gulita, seolah-olah sebuah lubang hitam muncul begitu saja dari udara tipis dan terus menyebar, menelan separuh langit. Mungkinkah ini adalah alam virtual yang legendaris? Jadi, alam virtual benar-benar ada. Laut utara benar-benar akan berubah. Mengabaikan penampilan mereka yang acak-acakan, Jian Hengtian dan teman-temannya mengangkat kepala dan menatap langit, dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam. Siapa yang menyangka kalau virtual realm yang diisukan itu benar-benar ada? Ye Neng dan putrinya kota Bayer sama-sama tercengang. Ayah, apa sebenarnya alam maya itu? Ye Yi bertanya dengan gugup. Legenda alam maya, Ye Neng menarik napas dalam-dalam dan perlahan mulai menjelaskan, mengandalkan pecahan legenda. Di benua Sungai Abadi, setiap 100 juta tahun dikenal sebagai suatu zaman, dan selama masa transisi setiap zaman, seluruh benua jatuh ke dalam kehancuran besar. Pada masa kehancuran besar, 99% penduduk benua akan musnah, hanya beberapa individu kuat yang dapat lolos dari pembantaian itu melalui reinkarnasi, penyegelan diri, dan berbagai metode lainnya. Namun, meskipun beberapa individu berhasil bertahan hidup, peradaban benua itu akan musnah. Untuk melestarikan peradaban, seseorang menggunakan cara-cara luar biasa pada suatu zaman untuk menciptakan dunia kecil. Dan dunia kecil itu adalah alam virtual. Ye Neng menjelaskan secara rinci. Jadi, apakah itu berarti ada orang-orang dari zaman sebelumnya yang selamat di dunia gelap ini? Ye Yi bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukan dari zaman sebelumnya, tetapi dari beberapa zaman yang lalu. Namun, alam maya selalu dalam keadaan tertutup hingga hari ini, setelah melewati beberapa zaman, akhirnya melihat cahaya matahari. Pada saat yang sama, dunia kecil ini tidak hanya berhasil lolos dari kehancuran besar, tetapi juga menghindari hukum benua Sungai Abadi. Misalnya, jalan abadi yang terputus sebelumnya. Ye Neng berkata dengan serius. Mendengar ini, Ye Yi mengerutkan kening. Menghindari jalan abadi yang terputus dari benua Sungai Abadi, apa artinya itu? Itu berarti bahwa sebelum jalan abadi didirikan, tingkat kekuatan tertinggi di benua Sungai Abadi hanyalah kaisar bela diri 10 kehidupan. Namun alam maya tidak memiliki batasan ini. Dengan kata lain, kekuatan alam virtual tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan benua Sungai Abadi. Belum lagi mereka merupakan peradaban yang telah bertahan dari beberapa zaman lampau dan memiliki peninggalan dari berbagai zaman. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan benua Sungai Abadi, yang baru berlalu 2 juta tahun sejak zaman sebelumnya? Mereka berada di dunia yang berbeda. Karena itu, kemunculan alam virtual akan menjungkirbalikkan kekuatan yang ada di benua Sungai Abadi. Namun, Anda tidak perlu terlalu cemas. Bagaimanapun, kita memiliki kehadiran guru di belakang kita.
Ye Neng meyakinkan dengan lembut, lagi pula, bahkan sebelum guru muncul, aku punya firasat bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi di Laut Utara. Karena keberadaan sang guru seharusnya tidak muncul di tempat seperti Laut Utara benua Sungai Abadi. Jadi, kemunculan awalnya sudah memiliki makna tertentu. Itu benar. Memikirkan sosok berjubah putih itu, Ye Yi tidak bisa menahan perasaan aman di hatinya. Mungkin Tuan yang terhormat itu sudah tahu bahwa alam virtual akan muncul kembali di dunia, dan tujuannya datang ke Laut Utara kemungkinan besar berkaitan erat dengan alam virtual. Ye Neng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, orang-orang di seluruh Laut Utara, apakah mereka banyak pembudidaya atau orang biasa di kota, semuanya mendiskusikan fenomena di langit. Terlepas dari apakah mereka tahu tentang alam virtual, semua orang merasakan badai yang akan datang. Tentu saja, banyak sekali pasang mata yang diam-diam memperhatikan. Tepat pada saat itu, sebuah perahu terbang muncul dari lubang hitam dan dengan cepat melesat melintasi langit di atas benua Laut Utara, meninggalkan jejak cahaya yang berkilauan. Bagi orang kebanyakan, penampakannya seperti bintang jatuh yang lewat. Tetapi para pembudidaya dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa hanya perahu terbang itu yang memiliki kualitas tingkat abadi. Di atas kapal terbang, di sana duduk seorang wanita dengan ekspresi dingin. Kulitnya putih bersih, dan dia mengenakan gaun putih, menyerupai bunga teratai salju di bawah pegunungan surgawi. Di belakangnya berdiri dua tetua berjubah putih. Orang-orang di sini sangat lemah, tetapi ada juga hal-hal di sini yang tidak ada di alam virtual. Kirim pesan, panggil semua orang di atas alam kaisar bela diri untuk datang. Suara wanita berjubah putih itu terdengar acuh tak acuh, lalu dia menutup matanya. Ya, salah satu tetua mengangguk perlahan, tatapannya beralih, dan dia menggumamkan sesuatu. Serentak, semua ahli di atas alam kaisar bela diri di Laut Utara telah menerima pesan dalam pikiran mereka. Bai Qianyi, gadis dewa istana Baiyang di alam maya, mengundang kalian semua untuk menaiki perahu terbang guna menghadiri pertemuan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Di kota Bayer, Ye Yi memperhatikan perahu terbang di kejauhan dan bertanya. Tidak apa-apa, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Tatapan mata Ye Neng berkedip, lalu ayah dan anak perempuan itu melesat menuju perahu terbang. Dan saat Ye Neng dan putrinya mendekat, para ahli yang tak terhitung jumlahnya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, dari seluruh benua Laut Utara juga bergegas menuju kapal terbang itu. Ayo kita pergi dan melihat juga. Di Sekte King Niu, Jian Hengtian dan ketiga temannya bertukar pandang sebelum terbang menuju perahu terbang. Sebentar, kapal terbang itu dipenuhi para ahli yang datang dari segala penjuru benua Laut Utara. Tanpa terkecuali, semua orang memasang ekspresi serius dan menatap wanita di hadapan mereka dengan serius. Hanya dengan duduk di sana, wanita itu memancarkan aura penindasan yang kuat, sehingga tak seorang pun di tempat itu dapat menembus tingkat kultivasinya. Setelah menunggu lama, Bai Qianyi perlahan membuka matanya dan melirik ringan ke samping. Karena kamu sudah menerima pesannya tapi datangnya sangat lambat, kamu tidak perlu datang lagi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dengan lembut. Dalam sekejap, beberapa kaisar bela diri yang masih menyerbu ke arahnya dari jauh meledak dan lenyap menjadi hujan darah. Apa? Menyaksikan kejadian ini, para ahli dari Laut Utara menjadi gempar. Karena di antara para kaisar bela diri yang telah gugur itu, bahkan ada seorang kaisar bela diri 8 kehidupan. Hanya dengan lambaian tangannya, kaisar bela diri 8 kehidupan hancur berkeping-keping. Pertunjukan kekuatan ini sungguh mengejutkan. Apa tujuanmu mengajak kami ke sini? Pada saat ini, seorang kaisar bela diri dari Laut Utara tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya membuat pengumuman. Istana Baiyang telah memutuskan untuk menggabungkan seluruh wilayah Laut Utara ini ke dalam yurisdiksi kami. Mulai sekarang, semua orang akan berada di bawah kendali Istana Baiyang. Bai Qianyi berkata dengan tenang. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat sepele. Apa? Kerumunan itu menjadi riuh. Kemarahan muncul di wajah mereka satu demi satu. Mereka, sebagai ahli dan pasukan teratas di Laut Utara, tidak dapat mentolerir diperlakukan sebagai budak oleh Istana Baiyang yang tiba-tiba ini. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Saya menolak.
Salah satu dari kaisar bela diri 6 kehidupan melangkah maju dan berkata dengan wajah dingin, menurutmu siapa dirimu? Apa yang memberimu hak untuk mengendalikan kami? Aku tidak bernegosiasi denganmu. Bai Qianyi meliriknya dan berkata, aku memerintahmu. Anda, kaisar bela diri 6 kehidupan dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak berani memprovokasi wanita itu karena kekuatannya. Dia hanya bisa berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, Sekte Yunfuku tidak akan pernah menyerah. Baiklah. Tetapi itu mengejutkan saya. Namun, tidak terlalu masuk akal. Bai Qianyi perlahan berdiri, sosoknya yang anggun berjalan ke sisi kapal terbang, menatap ke kejauhan seolah tengah tenggelam dalam pikirannya. Itukah Sekte Yunfu? Mendengar ini, wajah kaisar bela diri 6 kehidupan berubah, dan dia berteriak, apa yang sedang kamu rencanakan? Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, tangan giok Bai Qianyi perlahan menekan ke bawah. Ledakan, raungan keras bergema di seluruh laut utara, mengangkat awan debu ke langit. Semua orang melihatnya, Sekte Yunfu di kejauhan, dikelilingi oleh awan dan kabut serta gedung-gedung tinggi, langsung berubah menjadi tanah datar. Seluruh Sekte Yunfu telah terhapus. Tidak, aku akan melawanmu sampai akhir. Kaisar bela diri 6 kehidupan, dengan air mata darah di matanya, pingsan dan menatap tajam ke arah Bai Qianyi. Kultivasinya meledak, dan dia menyerang Bai Qianyi. Bai Qianyi meliriknya ke samping. Dengan gerakan kecil jari gioknya, Kaisar bela diri 6 kehidupan langsung meledak di depan semua orang, menghujani mereka dengan hujan darah. Pada saat itu, semua orang yang hadir diselimuti ketakutan. Sekte Yunfu merupakan salah satu sekte terbesar selain 4 sekte besar, namun sekte ini dimusnahkan hanya dengan lambaian tangan wanita berpakaian putih ini. Metode seperti itu benar-benar kejam. Saya bersedia untuk tunduk. Saya pun bersedia untuk tunduk. Kami memberikan penghormatan kepada Sang Perawan Suci. Seketika semua orang di lapangan berlutut dan memberi hormat kepada Bai Qianyi. Jelas, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua martabat dan perlawanan menjadi sia-sia. Namun, ada 2 orang yang tidak berlutut dan membungkuk. Mereka adalah Ye Neng dan Ye Yi, ayah dan anak perempuan. Berdiri di tengah kerumunan orang yang berlutut, mereka menonjol dan menarik perhatian Bai Qianyi. Apakah kamu tidak takut mati? Tatapan Bai Qianyi tertuju pada mereka, disertai suara dingin. Bab 441. Menghadapi pertanyaan Bai Qianyi, meskipun keduanya panik, mereka tidak terlalu takut. Sebaliknya, mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka. Ye Neng, Ye Yi, kita telah melihat Dewi Istana Sejati. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Pupil mata Bai Qianyi mengecil saat tekanan melanda ayah dan anak Ye Neng. Keduanya merasa seolah-olah memikul beban ribuan pon, dahi basah oleh keringat dingin, hampir tidak dapat berdiri tegak. Namun mereka tetap bertahan. Maaf, kami tidak bisa setuju, kata keduanya dengan tegas. Oh, Bai Qianyi menatap mereka. Saya heran, ternyata masih ada 1 atau 2 tulang punggung di Laut Utara, tidak semuanya sampah, setidaknya ada tulang punggung. Perkataan Bai Qianyi membuat wajah yang lain menjadi sangat jelek, tetapi mereka tidak berani membalas. Tetapi sekalipun kamu punya tulang punggung, itu tidak bisa menjadi alasan bagimu untuk tidak patuh. Bai Qianyi berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan lagi. Menyerah atau mati. Saat suaranya merendah, tekanan yang lebih besar lagi menguasai Ye Neng. Retak-retak. Di bawah tekanan yang sangat besar, melebihi apa yang dapat mereka tanggung, tulang kaki mereka retak sementara kulit mengeluarkan darah. Namun mereka tetap tidak berlutut. Maaf, sebagai orang beriman, kita tidak bisa berserah kepada siapapun kecuali Dia. Ye Neng mendongak sambil menggertakkan giginya, menahan rasa sakit sambil memegang Ye Yi, suaranya tegas. Begitulah cara mereka. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap apa yang ada di hati mereka. Sebagai orang beriman, berlutut berarti mengkhianati keyakinan mereka dan mengkhianati orang yang mengajar mereka. Jadi mereka tidak bisa membiarkan kaki mereka berlutut di depan kaki lainnya. Orang percaya. Jadi begitu. Bai Qianyi terdengar tertarik, tetapi nadanya tiba-tiba berubah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seseorang yang kamu percaya? Di hadapanku Bai Qianyi, dia hanyalah seekor semut besar. Jika aku ingin mengambil nyawamu hari ini, siapa yang dapat melindungimu?
Selagi dia bicara, lengan bajunya berkibar, keduanya terpental keras ke sisi kapal, memuntahkan darah, amat menyedihkan. Anda, Ye Neng menatap tajam ke arah Bai Qianyi. Kematian kami tidak berarti apa-apa, tapi penghinaanmu kepada guru kami dapat dihukum mati. Hahaha, Bai Qianyi tertawa dingin. Melihatmu seperti ini, aku jadi tertarik pada orang di belakangmu ini. Sambil berkata demikian, dia mengangkat kakinya dan perlahan mendekati ayah dan anak Ye Neng. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Neng menatap Bai Qianyi, suaranya dalam. Kebetulan aku tidak memiliki budak untuk menangani urusan, jadi aku akan menggunakan kalian berdua untuk menguji apakah orang di belakangmu memiliki kemampuan untuk pekerjaan itu. Bai Qianyi mencibir saat dua jarum perak muncul di tangannya. Kuku penekan jiwa. Melihat ini, semuanya menjadi pucat. Dipukul dengan paku-paku ini akan menyegel semua meridian, sehingga menimbulkan rasa sakit luar biasa selama 7 hari hingga kematian. Aku ingin melihat apakah penyelamatmu yang terkasih dapat mencabut paku penekan jiwa ini. Telapak tangan Bai Qianyi bergerak, dan paku-pakunya langsung menancap di dahi pasangan itu. Ah! Jeritan menyedihkan, saat kultivasi mereka terkuras dengan cepat. Pergi! Tak menghiraukan teriakan mereka, Bai Qianyi mengayunkan telapak tangannya dan melemparkan keduanya turun dari langit. Pemandangan itu membuat semua orang merinding, tubuh mereka gemetar. Cara yang dilakukan wanita ini terlalu kejam. Apa yang harus dilakukan? Diam-diam, Jian Hengtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada 3 orang lainnya, menyaksikan kakek tua itu mati. Apa yang bisa kita lakukan? Nada bicara Liu Gu serius. Kita hanya mendengar legenda tentang kuku penekan jiwa, tidak pernah mendengar tentang mencabutnya. Bahkan jika sesepuh sekte Qingniu bertindak, bisakah dia merebutnya dari rahang kematian? Mendengar hal itu, mereka melotot penuh kebencian, tetapi tidak berdaya dengan kekuatan mereka yang sedikit. Perkiraan paling konservatif tentang kultivasi Bai Qianyi adalah alam abadi. Baginya, mereka tidak ada bedanya dengan semut dengan kultivasi kaisar bela diri yang kecil. Ingat, di masa depan kalian semua akan bekerja untuk istana Bai Yangku. Tatapan Bai Qianyi menyapu kerumunan. Bagi sampah tak berguna seperti kalian semua, itu akan menjadi kemuliaan dalam hidup kalian. Kerumunan itu mendidih karena kesal tetapi tidak berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Bai Qianyi mencibir dingin, tidak peduli dengan kepahitan tersembunyi mereka. Sekarang, berikan penghormatan pertamamu. Keluarkan semua hartamu. Apa? Penghormatan dengan harta kita juga. Terjadi keributan. Itu merenggut nyawa mereka. Ada apa? Enggan. Bai Qianyi berkata dengan dingin, aku juga bisa memilih untuk membunuh kalian semua dan mengambilnya dari mayat kalian. Perkataannya membuat mereka merinding sampai ke tulang. Mereka tidak meragukan kekejamannya. Maka dengan terpaksa, mereka menyerahkan cincin penyimpanan mereka satu per satu. Tak lama kemudian, kapal itu dipenuhi dengan berbagai macam harta karun, buku petunjuk rahasia, dan keterampilan. Harta karun tersebut merupakan harta paling berharga milik para ahli elit, yang kini hanya menjadi sampah di tumpukan. Bai Qianyi hanya melirik sebentar, dengan santai mengambil beberapa barang lalu menghancurkan sisanya. Anda, melihat hal itu banyak yang mengungkapkan kebencian, karena menunjukkan penghinaan yang teramat sangat. Ada yang hendak menyerang namun dihentikan oleh rekan-rekannya, menghindari pertumpahan darah. Saya akan memberitahu Anda ketika ada tugas. Sekarang nyahlah. Setelah menghancurkan harta karun itu, dia kembali ke tempat asalnya. Di sebuah pegunungan, 2 bayangan jatuh dari langit, menghancurkan kawah dan mengepulkan awan debu. 2 siluet yang kesakitan merangkak keluar dari kawah, tepatnya ayah dan anak Ye Neng. Bertahanlah, anakku. Ikutlah denganku, untuk mencari Bab 442. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Tempat tinggal Sekte Qingniu. Kapan aku akhirnya akan bebas dan tak terkekang? Yi Feng mengangkat teko dan menuangkan air panas ke atas daun teh. Daun teh yang direndam itu terbuka dan mengeluarkan aroma yang samar dan lembut. Wu kecil dan Wu Tao duduk di dekatnya. Sambil menuangkan teh untuk mereka, Yi Feng tersenyum dan berkata kepada Wu kecil, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi muridku dan belajar memahat dan melukis dariku? Sudah kuputuskan. Aku ingin mengikuti Master Yi Feng dan belajar memahat dan melukis darimu.
Jawab Wu kecil dengan sungguh-sungguh. Aku tidak keberatan mengajarimu, tetapi kau harus kembali ke Dongsheng bersamaku setelah beberapa saat, kau tahu. Yi Feng bertanya ringan dengan binar di matanya. Tidak masalah. Ini akan memberiku kesempatan untuk jalan-jalan juga, kata Wu kecil dengan gembira. Baiklah, kalau begitu kau boleh bersumpah untuk menjadi muridku, kata Yi Feng sambil tertawa. Tuan di atas, mohon terima penghormatan dari Little Wu. Little Wu mengambil secangkir teh, berlutut di tanah, dan memberikan persembahan kepada Yi Feng. Murid yang baik, bangkitlah. Yi Feng menerima tehnya dan menyesapnya, senyum puas tersungging di wajahnya. Ini adalah awal yang baik. Satu murid bertambah. Bagaimana denganmu, saudara Wu Tao? Yi Feng meletakkan cangkirnya dan melirik Wu Tao di sampingnya. Wu Tao sedikit gemetar saat mendengar ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan orang ini. Yi Feng tidak bermaksud membunuhnya, melainkan ingin mengangkatnya sebagai murid. Semua manuver untuk menghancurkannya dan mengetahui rencananya hanyalah untuk membuktikan dengan tindakan bahwa dia memiliki kekuatan mutlak untuk menjadi tuannya. Dulu Wu Tao tidak akan pernah setuju meskipun dia takut mati, karena dia orang yang sombong. Tapi sekarang, Wu Tao harus mengakui bahwa dia benar-benar yakin dengan kekuatan Yi Feng. Guru di atas, mohon terimalah penghormatan dari muridmu. Wu Chang'an mempersembahkan teh dan segera berlutut di tanah. Hahaha. Melihat Wu Tao begitu patuh, Yi Feng tertawa keras dan puas. Orang yang jujur tetaplah orang yang jujur. Dia berhasil membuatnya menyerah tanpa usaha apapun. Murid yang lain diperoleh. Yi Feng segera menerima teh itu dan meminumnya. Melihat Yi Feng meminum secangkir teh ini, mata Wu Chang'an memerah. Dia bahkan merasa ingin menangis. Sulit membayangkan apa yang telah dia alami baru-baru ini. Jantungnya terbebani dengan tekanan luar biasa setiap hari, terus-menerus merasakan ancaman kematian. Momen ini akhirnya menghilangkan hal itu. Dia, Wu Chang'an, akhirnya selamat. Pada saat ini, Yi Feng mengeluarkan kertas jimat kosong dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Wu Tao, aku sering melihatmu menggambar jimat sebelumnya, tetapi jimat itu tidak bagus. Akan sangat memalukan bagi gurumu jika orang lain mengetahuinya. Lihat aku mengajarimu cara menggambarnya, perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan ini, kuas tulis Yi Feng bergerak, dan tinta menyebar di kertas seperti naga banjir, menciptakan jimat baru. Lihat, bukankah ini jauh lebih bagus dari punyamu? Yi Feng mendorong kertas jimat itu. Melihat ini, seluruh tubuh Wu Chang'an gemetar. Kegembiraan di wajahnya tak terlukiskan. Kekuatan yang terkandung dalam jimat teleportasi ini mengejutkan Wu Tao. Ia merasa bahwa dengan mengaktifkan jimat ini, ia dapat langsung menembus penghalang benua sungai abadi dan memindahkannya ke alam abadi. Oh, itu hanya jimat biasa, tidak perlu terlalu bersemangat. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya bagimu, jangan khawatir. Aku akan mengajari Little Wu melukis, jadi kamu bisa belajar bersamanya. Kamu akan segera bisa menghasilkan kualitas ini. Yi Feng berkata sambil tertawa pelan. Terima kasih, Guru. Wu Tao memegang kertas jimat di tangannya, berharap dia bisa menciumnya. Ah, dunia ini sangat aman. Pada saat ini, dia merasa peluangnya untuk mati di dunia ini telah menjadi sangat rendah. Apakah ini perasaan mengandalkan seseorang yang kuat? Rasanya enak sekali. Guru, apa saja tanda baca untuk kata, minum teh? Wu kecil melambaikan kuas tulisnya dan menggaruk kepala kecilnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Yi Feng. Apa? Wu kecil bahkan tidak tahu cara menulis, minum teh. Yi Feng bertanya sambil tertawa. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak tahu cara menulis dua kata itu ketika saya melihat kita minum teh di sini. Wu kecil menggaruk kepalanya dengan canggung. Baiklah, aku akan mengajarimu. Yi Feng mengambil kuas tulis dan perlahan-lahan menuliskan goresan di atas kertas nasi. Kata-katanya kuat dan tegas, seolah menjadi hidup. Kaligrafi guru sangat indah. Wu kecil menatap kata-kata di kertas nasi itu, wajahnya penuh kekaguman. Yi Feng tersenyum tipis. Dengan kurangnya keterampilan kultivasinya, kemampuan ini benar-benar tidak dapat diremehkan. Itu hanya nasib buruk karena bertransmigrasi ke dunia kultivasi ini. Jika dia berakhir di dunia yang menghargai sastra, dia pasti bisa berkembang, bahkan mungkin menjadi guru nasional yang hebat. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menepis pikiran-pikiran yang berkelana,
Yi Feng dengan santai meletakkan cangkir itu di atas kertas nasi untuk memberatkannya, lalu berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Kamu ingin melukis pemandangan, jadi ayo pergi ke pegunungan belakang." Kedengarannya bagus, guru. Wu kecil dengan gembira mengumpulkan perlengkapan melukisnya, lalu mengikuti Yi Feng saat kelompok yang beranggotakan ketiga orang itu berjalan menuju pegunungan belakang. Tidak lama setelah keduanya pergi, dua sosok yang sedang berjuang muncul di luar halaman. Itu adalah ayah dan anak perempuan Ye Neng dan Ye Yi. Sesampainya di sini, mereka berdua sudah kehabisan akal, hampir tidak bisa bertahan. Sulit untuk membayangkan kesulitan luar biasa yang mereka tanggung tanpa dasar kultivasi apapun namun menanggung rasa sakit luar biasa untuk mencapai Yi Feng. Namun saat memasuki halaman, mereka mendapati tidak ada seorang pun di sana. Guru tidak ada di sini. Ye Neng sangat putus asa dalam hatinya, wajahnya pucat pasi, penuh frustrasi. Sejak mereka tertusuk paku penekan jiwa, mereka hanya punya 7 hari lagi untuk hidup. Ketika waktunya habis, jiwa mereka akan tersebar. Akan tetapi, bahkan bergegas ke sini tanpa ada istirahat dari tempat mereka terlempar dari kapal terbang, itu sudah memakan waktu hampir 7 hari. Itu berarti ayah dan anak perempuannya hanya memiliki 2 jam terakhir yang tersisa. Apakah ini keinginan surga untuk menghancurkan kita? Ye Yi juga penuh dengan keputusasaan. Di bawah kehancuran artefak kejam seperti kuku penekan jiwa, tidak ada satu momen pun berlalu tanpa pikiran, tubuh, dan jiwanya mengalami siksaan luar biasa. Sebagai seorang wanita, awalnya dia tidak akan mampu bertahan, dia hanya bisa sampai sejauh ini dengan kekuatan kemauan dan keyakinan semata. Jadi orang bisa membayangkan keputusasaannya saat mengetahui Yi Feng tidak ada di sini setelah semua kesulitan yang datang. Keduanya terjatuh ke tanah, merasakan waktu berlalu begitu cepat. Namun bertentangan dengan dugaan mereka akan kematian yang tak terhindarkan akibat keputusasaan total, Ye Neng secara mengejutkan menemukan bahwa kondisi mentalnya telah membaik secara signifikan. Bahkan rasa sakit dari soul suppressing nails pun sudah berkurang drastis. "Putriku, apakah kamu juga dapat merasakannya?" Ye Neng bertanya dengan suara gemetar. "Ayah, apakah kamu juga merasa jauh lebih nyaman?" Ye Yi juga bertanya dengan penuh semangat. "Tahukah Anda apa penyebabnya?" Ye Neng buru-buru bertanya, "Mungkinkah ini secercah harapan terakhir sebelum kita mati?" "Tidak, sepertinya baunya harum." Ye Yi berkata dengan ragu, "Wewangian ini, baunya seperti teh." Seolah mengingat sesuatu, Ye Yi berjuang untuk bangkit dan melihat ke arah meja batu di dekatnya. Pada saat itu, teriakan kaget keluar dari bibirnya. "Ayah, bangun dan lihat ini." Bab 443. Mendengar ini, Ye Neng buru-buru menopang dirinya. Keduanya melihat di atas meja sebuah teko tanah liat, masih memancarkan kehangatan dan aroma teh yang ringan dan harum. Aroma teh inilah yang membantu memperbaiki kondisi mereka. Di samping teko ada selembar kertas beras yang dipegang oleh cangkir. Di atas kertas itu tertulis 2 karakter yang tegas dan berani. "Minum teh." Ye Neng gemetar karena kegirangan, air matanya mengalir saat dia berseru dengan gembira, "Yier, tintanya masih basah, kedua karakter ini ditinggalkan untuk kita oleh guru." Tentu saja sang guru telah mengetahui sebelumnya kesulitan yang kita hadapi dan telah memperhitungkan bahwa kita akan datang ke sini. Dia pasti menyeduh teh itu dengan cara khusus, meninggalkan petunjuk ini untuk membimbing kita tentang apa yang harus dilakukan. Tampaknya sang guru benar-benar merencanakan segalanya dengan cermat, semua berada di bawah kendalinya. "Cepat, minum tehnya." Ya, Ye Yi pun gemetar karena kegembiraan, mengumpulkan sisa tenaganya untuk mengambil teko dan menuangkan masing-masing secangkir. Merebut tali penyelamat ini, mereka berdua tak mau repot-repot menikmati rasanya dan menghabiskan cangkir itu dalam sekali teguk. Saat air teh membasahi tenggorokan mereka, gelombang kehangatan mengalir ke seluruh tubuh mereka. Bagaikan dasar sungai yang kering, menyambut aliran sungai, bunga-bunga dan rumput yang tumbuh kembali, seluruh dataran menjadi segar kembali. Keduanya menggigil lega. Penderitaan akibat kuku penekan jiwa lenyap seketika saat energi batin mereka pulih dengan cepat. "Cepat Yier, lihat apakah kau bisa mengeluarkan paku penekan jiwa dengan kekuatan ini." Ye Neng berkata mendesak. "Mengerti." Telapak tangan giok Ye Yi bergerak, menyalurkan energi batinnya untuk bersirkulasi melalui meridiannya hingga ke ubun-ubun kepalanya.
Namun saat berikutnya, dia tersentak kaget. Ayah, paku penekan jiwa telah hilang. Apa? Tak percaya, Ye Neng mencari ke dalam namun menemukan kuku penekan jiwanya sendiri juga telah lenyap. Mungkinkah kekuatan teh tersebut dapat langsung melautkannya? Dengan mata terbelalak, Ye Neng berkata tidak percaya. Ye Yi mengangguk dengan serius. Mungkin itulah satu-satunya penjelasan mengapa paku penekan jiwa lenyap sepenuhnya. Keduanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, sosok berjubah putih itu sekarang tampak seperti dewa di hati mereka. Nah, ini baru guru transenden sejati. Paku penekan jiwa yang mana? Apa yang bisa dilakukan Bai Qianyi? Sang guru bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi, menyeduh satu teko teh saja langsung mengubah apa yang disebut paku penekan jiwa ini menjadi ketiadaan. Betapa konyolnya Bai Qianyi berani beradu akal dengan sang guru, dengan arogan mengaku untuk menguji apakah dia memenuhi syarat sebagai bawahannya. Pah! Dia benar-benar tidak punya rasa proporsional, ketidaktahuannya akan membuatnya terbunuh tanpa dia pernah tahu alasannya. Jauh di sana, di sebuah bahtera yang melayang di pinggiran, Bai Qianyi yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Rasa terkejut berkelebat dalam diri mereka. Ini kejutan yang menyenangkan. Mendengar hal itu, kedua orang tua pendampingnya tak kuasa menahan rasa terkejut. Dewi, apa yang terjadi? Kuku penekan jiwa pada kedua orang lemah itu telah dicabut, kata Bai Qianyi dengan serius. Para tetua juga sedikit terkejut. Lalu Dewi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak masalah, itu hanya diekstraksi, tidak menjadi ancaman hanya karena menarik perhatian kita. Bai Qianyi melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Sang Dewi berbicara dengan bijak. Seorang tetua mengangguk dengan hormat, namun, kedua paku penekan jiwa itu masih merupakan harta langka istana Baiyang. Dewi harus mengambilnya kembali, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tentu saja, apa yang menjadi milikku tidak dapat disimpan tanpa izinku. Senyum dingin di bibir Bai Qianyi. Detik berikutnya, telapak tangan gioknya membentuk segel, menyebarkan bayangan yang berputar-putar untuk mengirimkan ribuan mil ke kuku penekan jiwa yang jauh. Kuku penekan jiwa, kembali. Saat jejak telapak tangannya jatuh, Bai Qianyi memerintahkan dengan dingin. Bab 444. Melihat situasi itu, kedua lelaki tua itu mengalihkan pandangan ke langit yang jauh. Seperti yang diharapkan, di bawah panggilan Bai Qianyi, dua kuku penekan jiwa yang telah dirasakan akan segera kembali dalam ledakan energi. Namun, setelah menunggu sesaat, tidak ada gerakan sama sekali dalam kehampaan di sekitarnya. Bai Qianyi mengerutkan alisnya. Dengan serangkaian cetakan tangannya yang rumit, ketika dia menyelesaikan cetakan tangannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin dan berdiri tegak. Ada apa, Dewi? Kedua lelaki tua itu bertanya dengan cepat. Aura kuku penekan jiwa telah menghilang sepenuhnya. Embun beku menutupi wajah Bai Qianyi. Apa? Kedua lelaki tua itu juga sangat terkejut. Mungkinkah orang itu telah menghapus aura yang kau tinggalkan di kuku penekan jiwa? Salah satu lelaki tua berspekulasi. Sulit untuk dikatakan. Mata Bai Qianyi berkedip-kedip dengan cahaya redup saat dia berkata dengan dingin, tapi bagaimanapun juga, orang ini bisa memutuskan hubunganku dengan kuku penekan jiwa tanpa sepengetahuanku, jadi mereka punya cara. Haruskah kami sendiri yang pergi dan membawa orang ini kembali kepadamu? Salah satu lelaki tua itu menyarankan. Tidak perlu. Bai Qianyi melambaikan telapak tangannya yang terbuat dari batu giok dan berkata dengan santai, hanya dua kuku penekan jiwa, aku sanggup kehilangannya. Selain itu, meskipun orang ini punya banyak cara, mereka tidak layak untuk kuperhatikan, dan tidak layak bagi kalian berdua untuk pergi sendiri. Jika saatnya tiba, kita akan menangkap mereka dan menjadikan mereka budak kita. Lalu, Dewi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kedua lelaki tua itu bertanya dengan hormat. Sejak kita keluar, mustahil untuk kembali dengan tangan hampa dan hanya membawa beberapa barang yang tidak berharga. Kita harus mendapatkan sesuatu yang lain. Bai Qianyi menatap ke arah benua laut utara, seringai tersungging di bibirnya, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dewi, apa maksudmu? Kedua lelaki tua itu menatapnya. Maksudku adalah bahwa di benua laut utara yang begitu luas, pasti ada hal-hal yang kita butuhkan. Tugasmu selanjutnya adalah mencari harta karun di benua laut utara. Baik yang tersegel, yang tersembunyi di alam rahasia, maupun yang berada di tangan orang lain,
yang penting barangnya baik, bawalah kembali kepadaku. Bai Qianyi berkata sambil tersenyum dingin. Dewi, tenang saja, kami pasti akan membawakan kembali apa yang kau suka. Kedua lelaki tua itu membungkuk hormat, lalu sosok mereka melintas dan meninggalkan kapal terbang itu. Anak perempuan, saya akan segera menerobos Sekte King Niu. Ye Neng menuangkan secangkir teh lagi dan berkata dengan gembira, ayah, aku juga. Ye Yi sama bersemangatnya. Kalau begitu, mari kita menerobos di sini saat ini juga. Ye Neng berkata dengan bersemangat. Kemudian, ayah dan anak perempuan itu duduk bersila dan memasuki keadaan konsentrasi penuh. Langkah ini merupakan terobosan terbesar bagi ayah dan anak itu. Karena irigasi keabadian, selama bertahun-tahun di benua Sungai Abadi, batas maksimalnya hanyalah tingkat kultivasi yang sesuai dengan Kaisar Bela Diri 10 kehidupan. Meskipun ada banyak monster tua yang berhasil menembus batas ini saat mereka kembali ke benua Sungai Abadi, jumlah mereka sedikit dan jarang. Namun saat ini, ayah dan anak perempuan itu melangkah ke dunia ini. Transformasi dari manusia abadi menjadi bumi abadi tidak hanya peningkatan kekuatan tetapi juga lompatan kualitatif. Terobosan mereka tidak menyebabkan banyak keributan. Karena di bawah makhluk abadi, mereka bergantung pada aturan dan kekuatan benua Sungai Abadi. Berada di benua Sungai Abadi, setiap terobosan pasti akan menyebabkan keributan besar. Namun bagi makhluk abadi, mereka mengolah dirinya sendiri. Dari perspektif tertentu, tubuh mereka seperti dunia kecil, tempat semua transformasi terjadi. Tak lama kemudian, ayah dan anak perempuan itu berhasil menembus alam bumi abadi. Kekuatan yang luar biasa itu membuat wajah mereka berseri-seri penuh percaya diri, tidak lagi menyerupai penampilan mereka sebelumnya yang setengah mati dan menyedihkan. Oh, guru telah kembali. Saat ini, Ye Neng berseru. Mereka melihat Yi Feng kembali dari kejauhan, ditemani oleh Wu Tao dan Wu. Mereka berdua bergegas pergi menyambutnya. Ye Neng, Ye Yi, salam, guru, kata mereka berdua dengan hormat. Tidak perlu formal, silakan duduk. Yi Feng tidak terkejut dengan kedatangan mereka. Lagi pula, saat makan malam sebelumnya di rumah Wu, ayah dan anak ini sudah tahu bahwa dia ada di Sekte King Niu. Akan tetapi, mereka berdua tidak berani duduk dan sebaliknya, mereka dengan sungguh-sungguh menatap Yi Feng sambil menundukkan badan mereka. Kami tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan nyawa guru. Kata-kata tulus keluar dari mulut mereka, membuat Yi Feng terdiam. Ayah dan anak perempuan ini benar-benar. Bukankah itu hanya menyelamatkan Ye Yi sekali? Apakah perlu untuk mengungkapkan rasa terima kasih lagi saat bertemu? Meskipun dia memahami rasa terima kasih mereka, Yi Feng tidak terlalu menyukai perasaan terlalu sopan ini. Tidak perlu menyebutkan kejadian masa lalu. Itu bukan masalah besar, jadi jangan khawatir. Yi Feng berkata lembut, lagi pula, kau tak perlu menyimpannya dalam hati. Ye Neng dan Ye Yi segera menutup mulut mereka. Tampaknya guru sangat menyadari semua yang telah terjadi. Tetapi saat mereka mendengar nada bicara Yi Feng yang acuh tak acuh, mereka tidak dapat menahan perasaan emosional. Guru sungguh hebat. Ia dapat berbicara dengan sangat ringan, meskipun paku penekan jiwa yang legendaris, senjata malapetaka yang hebat, dapat dengan mudah diatasi hanya dengan secangkir teh darinya. Oh, ngomong-ngomong, Wu, karena kamu masih ingin melukis potret, tidak ada yang menarik bagiku dan Wu Tao. Mengapa kamu tidak membiarkan Nona Ye Yi membantu? Yi Feng berkata lembut. Baiklah, Nona Ye Yi cantik sekali. Sudah lama aku ingin melukisnya, kata Wu sambil bertepuk tangan dengan gembira. Kalau begitu, saya akan merepotkan Nona Ye Yi. Yi Feng tersenyum. Tuan, Anda sangat baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan dan Nona Wu. Ye Yi segera merapikan dirinya dan, mengikuti instruksi Yi Feng, duduk di samping. Di bawah bimbingan Yi Feng, Wu secara bertahap menguraikan fitur-fitur Ye Yi, menangkap postur anggunnya yang unik padanya. Jelaslah bahwa Wu memiliki bakat dalam melukis. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, setelah 1 jam, seorang wanita berpakaian putih dengan dagu bertumpu pada tangannya muncul dalam lukisan itu, tampak jelas dan hidup. Wu melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan lukisan itu. Melihat karya seni yang telah selesai, Ye Neng dan Ye Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekatkan kepala mereka, tidak dapat menahan pujian mereka.
Yang lebih mengejutkan mereka adalah lukisan ini, seperti lukisan sebelumnya, mengandung sejumlah besar kekuatan Dao besar. Bagaimana, Guru? Apakah saya berhasil melukisnya? Wu dengan gembira mencari pengakuan dari Yi Feng. Tidak buruk. Yi Feng tersenyum dan memuji, tapi masih kurang menarik. Setelah selesai berbicara, Yi Feng mengambil kuas dan membuat beberapa sapuan pada lukisan itu. Goresan-goresan ini seperti sentuhan akhir. Pesona Ye Yi dalam lukisan itu terungkap sepenuhnya. Di samping mereka, Ye Neng dan Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut mereka karena heran. Sebab setelah sapuan-sapuan itu dibuat, mereka melihat dengan jelas kilatan cahaya keemasan dalam lukisan itu. Pada saat yang sama, kualitas keseluruhan lukisan itu meningkat beberapa tingkat, mengandung kekuatan Dao yang agung. Dan Ye Yi dalam lukisan itu tampak lebih seperti seorang ahli kuno. Duduk di sana, dia tampak lembut dan cantik, tetapi memancarkan perasaan yang menguasai dunia, seolah-olah dia akan keluar dari lukisan itu kapan saja. Dari sudut manapun Anda memandang, tatapannya tajam dan menakjubkan. Ye Yi sendiri menatap lukisan itu, tidak percaya bahwa orang dalam lukisan itu adalah dirinya sendiri. Bahkan jati dirinya pun tampak pucat jika dibandingkan dengan wanita dalam lukisan itu. Apakah kau mengerti alasan mengapa aku menambahkan goresan ini? Yi Feng bertanya pada Xiao Wu. Hehe, Xiao Wu menggaruk kepalanya, tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Yi Feng tersenyum tipis. Dia tidak memaksa. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami secara bertahap. Nona Ye, jika Anda puas dengan lukisan ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Yi Feng tersenyum pada Ye Yi di sampingnya. Hah? Berikan padaku. Benarkah itu? Ye Yi panik, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu hanya sebuah lukisan, tidak ada yang istimewa. Terima kasih atas bantuanmu, terimalah, kata Yi Feng dengan santai. Terima kasih, Tuan. Ye Yi mengambil potret itu di tangannya dan dipenuhi rasa terima kasih terhadap Yi Feng. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang aku perlu bantuanmu. Yi Feng teringat sesuatu dan berkata lagi. Silakan, Tuan. Keduanya berdiri dengan hormat di samping. Jaga orang tua Xiao Wu, kunjungi mereka lebih sering, kata Yi Feng lembut. Lagi pula, dia sudah berpikir bahwa sebentar lagi, dia akan membawa Xiao Wu kembali ke Dongsheng. Jika ada seseorang yang merawat kedua orang tua yang ditinggalkan, itu akan jauh lebih nyaman. Tuan, apa maksudmu? Wajar saja kami melakukan itu. Kami berjanji akan menjaga mereka dengan baik, kata Ye Neng sambil mengacungkan jempol. Melihat ini, Yi Feng mengangguk, memperlihatkan senyum puas. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Neng dan Ye Yi tidak pernah mendengar Yi Feng menyebutkan apapun tentang Bai Qianyi. Tampaknya Yi Feng benar-benar tidak peduli pada Bai Qianyi. Maka mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi, lalu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Sekte Qingniu. Selamat tinggal, kalian berdua. Tetapi ingat hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Jangan lupa. Yi Feng tersenyum. Tenang saja, Tuan. Keduanya membungkuk dan pamit, menuju kota Bayer seperti instruksi Yi Feng. Bab 445. Pada saat ini, 4 aliran cahaya terbang melintasi langit. Mereka adalah 4 penguasa sekte utama di Laut Utara. Awalnya aku ingin mengumpulkan mayat lelaki tua itu, Ye Neng, tetapi aku bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Sungguh aneh. Jian Hengtian menghela nafas kecewa. Mendengar ini, yang lain pun ikut mendesah. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Neng, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan berbalik melawan mereka di masa depan, mengingat bencana yang menimpa benua Laut Utara. Jian Hengtian, menurutmu bagaimana perwakilan Sekte Qingniu akan menghadapi Bai Qianyi? Liu Guyi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Siapa tahu, Jian Hengtian tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, selain mengabaikan formasi di lembah Yixian saat itu, aku hanya menyaksikan kehebatannya dengan panci sup ular itu. Jadi, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang mampu dilakukannya saat dia benar-benar bergerak. Dan kekuatan Bai Qianyi. Pada titik ini, Jian Hengtian tidak bisa menahan gemetar. Sekalipun dia telah mencapai alam manusia abadi, dia bagaikan seekor semut di hadapan Bai Qianyi, tak terjangkau. Peluangnya 56, imbuh Jian Hengtian. Siapa yang berusia 50 dan siapa yang berusia 6? Tanya mereka bertiga dengan gugup. Kamu tahu itu di dalam hatimu.
Jian Hengtian berhenti sejenak, menghela napas, lalu melanjutkan, kau tahu, siapa yang berusia 50 dan siapa yang berusia 6. Ketiganya memasang ekspresi suram. Memang, mereka tahu dalam hati mereka siapa yang berusia 50 dan siapa yang berusia 6. Meskipun wakil dari Sekte King Niu tampak kuat, dibandingkan dengan Bai Qianyi yang dapat memusnahkan orang hanya dengan lambaian tangannya, dia mungkin kurang. Lebih-lebih lagi, Bai Qianyi tidak sendirian. Dia mewakili seluruh istana Baiyang. Siapa tahu pakar super macam apa yang tersembunyi di baliknya. Apakah kita, Laut Utara, akan menjadi budak orang lain di masa depan? Kata Yun Tianlong dengan suasana hati yang muram. Yang lain terdiam, dan suasana menjadi berat. Semua orang merasakan kegelisahan yang terpendam di hati mereka. Mari kita pergi mencari lelaki tua Ye Neng lagi, setidaknya kita harus memberinya pemakaman yang layak, usul Li Changhai. Lupakan saja, tidak perlu pergi ke Sekte King Niu lagi. Mereka bahkan bukan dari Laut Utara, jadi mengapa mereka harus terlibat dalam masalah kita? Liu Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, mereka mungkin sudah tidak ada di sana lagi. Aku khawatir mereka sudah meninggalkan Laut Utara sejak lama ketika Bai Qianyi muncul. Baiklah, mari kita lanjutkan pencarian orang tua Ye Neng. Kita sudah lama mencarinya, tetapi masih belum menemukannya. Jian Hengtian mengamati sekeliling dengan tatapannya yang tajam dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang itu, Ye Neng, benar-benar aneh. Dia pikir mengenal perwakilan Sekte King Niu akan menyelesaikan segalanya, tetapi siapa yang tahu bahwa Bai Qianyi tidak akan terpengaruh. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Li Changhai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Yang lainnya mengangguk dalam diam. Siapa yang bisa membantah itu? Jika Ye Neng lebih mudah beradaptasi sejak awal, tubuhnya tidak akan hilang sekarang. Apa yang sedang kalian berempat lakukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari atas mereka. Mendengar suara itu, mereka berempat langsung terkejut. Mereka segera mendongak dan melihat Ye Neng dan putrinya berdiri di udara, menatap mereka dari sudut pandang yang tinggi. Kamu Neng, kamu belum mati. Ketika melihat bahwa itu memang Ye Neng, keempatnya tampak seperti melihat hantu, dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa aku harus mati? Wajah Ye Neng berubah muram saat dia mendengus dingin. Tapi kamu, kenapa kamu tidak terpengaruh oleh Soul Suppressing Nails? Kenapa kamu baik-baik saja? Liu Gui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kuku penekan jiwa. Ye Neng mencibir dengan nada menghina, mendengus dari hidungnya dan berkata, itu hanya mainan anak-anak. Apa masalahnya? Membuat keributan tanpa alasan. Keempat orang itu berdiri diam, ekspresi mereka rumit dan beragam. Sebelumnya, Ye Neng tidak seperti ini di kapal terbang, itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Tetapi sekarang, dia dipenuhi dengan kesombongan, memperlakukan kuku penekan jiwa seolah-olah itu mainan anak-anak belaka. Ye Neng, apa yang telah dia alami? Keempat orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Kalian berempat seharusnya menjadi pemimpin sekte masing-masing. Jangan bersikap seolah-olah kalian belum pernah melihat dunia sebelumnya. Itu hanya paku penekan jiwa yang kecil, tetapi kalian membuat keributan besar. Ye Neng menegur dengan wajah tegas, sambil membelai jenggotnya. Kemudian dia melanjutkan, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Itu saja, anakku, ayo kita pergi. Ya, ayah. Setelah berbicara, keduanya memancarkan aura yang kuat dan menghilang dalam sekejap mata, dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Astaga, pada adegan ini, suara yang menyerupai suara bebek bergema dari tenggorokan keempat orang tersebut. Jian Hengtian menunjuk ke arah yang mereka tinggalkan, sambil tergagap, bumi, orang itu adalah Dewa Bumi. Hati segelintir individu tetap gelisah untuk waktu yang lama. Mereka mengira Ye Neng pasti mati, dan bahkan mempertimbangkan untuk membantu mengambil mayatnya. Tetapi sekarang, bukan saja tidak terjadi apa-apa, ia malah langsung naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka datang dari arah ini. Liu Gui melihat ke satu arah dan berkata dengan penuh arti. Yang dari Sekte King Niu, yang lainnya langsung menyadarinya. Itulah satu-satunya penjelasan. Liu Gui berkata dengan ekspresi rumit, sepertinya kita telah meremehkan orang dari Sekte King Niu.
Dia benar-benar berhasil mencabut kuku penekan jiwa dari Ye Neng dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jian Hengtian bertanya dengan cemas, haruskah kita pergi mencari orang itu? Pikirkan baik-baik. Liu Gui melambaikan tangannya dan berkata, pencabutan kuku penekan jiwa pasti telah diperhatikan oleh Bai Qianyi. Pertarungan antara keduanya sangat penting, dan memilih pihak juga penting. Mendengar ini, yang lain mengernyitkan dahi dan berpikir keras. Memang, kuku penekan jiwa ini dapat dilihat sebagai permainan rahasia antara dua tuan. Orang-orang dari Sekte Qingniu mungkin tidak menyadarinya, tetapi Bai Qianyi, dengan metodenya yang kejam, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika Bai Qianyi mengetahui bahwa mereka berempat semakin dekat dengan orang dari Sekte Qingniu, dan jika orang dari Sekte Qingniu kalah, mereka akan menghadapi malapetaka. Jika mereka sendirian dan tanpa dukungan, akan lebih bijaksana jika berpihak pada ahli kuat dari Sekte Qingniu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi anjing. Namun mereka memiliki sekte di belakang mereka, yang mempertaruhkan nyawa puluhan ribu pengikutnya. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan kepentingan sekte mereka. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar kesempatan pribadi, tetapi pertaruhan berisiko tinggi yang melibatkan 4 sekte utama mereka. Bagaimana kita harus memilih? Keempat orang itu saling bertukar pandang, ragu-ragu dan bimbang. Berdasarkan arah yang diambil Ye Neng, dia seharusnya menuju ke kota Bayer. Mari kita ikuti Ye Neng dan lihat situasinya sebelum mengambil keputusan, kata Liu Gui. Kelompok lainnya mengangguk tanda setuju. Sekarang tampaknya tidak ada pilihan lain. Mereka berempat bergegas tiba di kota Bayer. Tentu saja, di dalam kota Bayer, keempat individu tersebut menemukan jejak Ye Neng dan mengikuti mereka menuju rumah Xiao Wu. Tepat saat itu, suara siulan cepat terdengar dari langit, disertai dengan seberkas cahaya. Sebuah kapal emas megah telah berputar di atas kota Bayer. Bai Qianyi, mengapa dia ada di sini? Wajah keempat orang itu berubah drastis, dan mereka mengerutkan kening. Entah mengapa, setiap kali melihat wanita ini, mereka tidak bisa menahan perasaan gelisah. Sementara itu, Ye Neng dan putrinya, yang sedang dalam perjalanan ke rumah Xiao Wu, juga mengerutkan kening dan segera menyembunyikan diri. Nona Suci, kami telah menemukan sesuatu yang tak terduga di kota kecil ini. Saya jamin Anda akan terkejut, seorang pria tua membungkuk hormat di depan Bai Qianyi dan berkata dengan wajah merah. Oh, kalau begitu aku harus melihat sendiri apa kebaikannya. Bai Qianyi melangkah ringan seakan-akan dia adalah makhluk surgawi, turun selangkah demi selangkah dari kapal terbang. Adegan ini, yang belum pernah disaksikan banyak manusia sebelumnya, membuat mereka gelisah karena kegembiraan. Mereka menunjukkan fanatisme di wajah mereka dan berbondong-bondong menuju tempat Bai Qianyi mendarat. Wah, makhluk surgawi. Apakah dia benar-benar peri dari surga? Kami memberi penghormatan pada peri. Jika saja yang abadi dapat memberiku beberapa kesempatan. Banyak sekali orang yang berlutut, dengan ekspresi penuh kehusyukan, menyambut kedatangan Bai Qianyi. Namun, peri yang telah membuat jantung mereka berdebar kencang itu memperlihatkan kilatan dingin di matanya dan ekspresi jijik di wajahnya. Dengan lambaian telapak tangan gioknya, gelombang tekanan turun. Hampir seketika, manusia-manusia itu hancur, daging dan darah mereka terkoyak, hancur berkeping-keping. Setelah melihat ini, yang lain akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali bukan peri, tetapi ancaman sejati. Di tengah kekacauan dan teriakan, mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka bertiga terus berjalan, meninggalkan jalanan yang kosong. Akhirnya, dengan dipandu oleh lelaki tua itu, mereka tiba di pintu masuk sebuah toko kecil dengan pintu yang tertutup rapat. Tepat di sini, orang tua itu tersenyum penuh arti dan berkata, begitu pintunya terbuka, Nona Bai, Anda akan merasa puas.